Jumat malam seperti ini, biasanya calon penumpang berjubel tidak karuan. Apa mungkin karena ini sudah malam ya? Sudah lewat pukul 9. Kata temannya, stasiun ini juga adalah stasiun dimensi lain yang mengantar penumpang tak kasat mata bepergian kemana-mana. Peron Stasiun Kota. Anissa memeluk erat tas ranselnya. Hawa dingin lumayan menggigit. Mungkin karena dari siang hingga sore Jakarta diguyur hujan lebat. Genangan timbul di mana-mana. Tadi saja dia harus nekat melintasi genangan setinggi lutut saat menuju stasiun ini. Dia terpaksa pulang agak larut malam ini. Ada beberapa pekerjaan yang sampai pada tenggat waktu. Dia tidak mau akhir pekannya terganggu dengan dering telepon atasannya yang bertubi-tubi. Dia sudah punya rencana menghabiskan libur akhir pekan ini dengan ayah dan ibunya yang rencana datang besok pagi. Anissa mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak banyak penumpang yang sedang menunggu kereta. Hanya ada beberapa orang saja yang sedang duduk terpekur. Mungkin sedang berdoa atau kedinginan. Susah dibedakan. Stasiun ini adalah stasiun pemberangkatan kereta komuter arah Bekasi dan Bogor. Jumat malam seperti ini, biasanya calon penumpang berjubel tidak karuan. Apa mungkin karena ini sudah malam ya? Sudah lewat pukul 9. Sehingga penumpang sudah nyaris habis terangkut semua. Anissa mengerutkan keningnya. Tidak, bukan. Ini tidak masuk akal. Bahkan hingga kereta terakhir pukul 23.00 pun, kereta masih padat sejak dari stasiun ini. Sudah berapa tahun dia menjalani rutinitas ini? 2 tahun? Ya mungkin lebih. Anissa menyingkirkan segala kecamuk pikirannya yang mulai mengacau. Kali ini matanya menyusuri setiap sudut stasiun. Stasiun peninggalan zaman kolonial yang sangat besar. Stasiun ini sekarang sangat terawat, namun penerangan yang ada tidak cukup kuat untuk menerangi setiap sudut peron. Suasananya menjadi begitu remang. Seolah panggung pertunjukan yang lampu-lampunya belum dihidupkan. Bahkan tiang-tiang baja yang menyangga bangunan tua itu seolah jari jemari raksasa yang siap mencengkeram ketakutan siapa saja. Anissa meneguk air mineral untuk menenangkan hatinya yang mulai bergemuruh dicekam rasa cemas. Malam semakin larut dan jadwal keberangkatan kereta sedang terganggu karena hujan badai merusak beberapa titik sinyal elektrik kereta. Terkena sambaran petir dan sekarang dalam perbaikan. Begitu pengumuman yang didengarnya sekitar 10 menit yang lalu. Mata Anissa menatap 2 rangkaian kereta di jalur 2 dan 8. Kereta ke arah Bogor sebenarnya sudah tersedia di jalur 8. Tapi penumpang belum diizinkan untuk naik karena harus menunggu instruksi dari pusat kendali. Beberapa orang penumpang memilih keluar dari peron setelah mendengar pengumuman tadi. Mungkin mencoba alternatif angkutan lain. Anissa tidak punya tenaga lebih untuk berbuat hal yang sama. Biarlah dia akan menunggu. Toh pengumuman tadi juga menyampaikan bahwa perbaikan tidak akan lebih dari 1 jam lamanya. Peron Stasiun Kota. Anissa beberapa kali pernah mendengar cerita menakutkan stasiun ini dari beberapa teman
dan juga internet. Meskipun Anissa memutuskan tidak percaya terhadap semua cerita tersebut, namun suasana saat ini di peron paling tidak membuat dirinya kembali teringat semua kisah itu. Kata temannya, stasiun ini juga adalah stasiun dimensi lain yang mengantar penumpang tak kasat mata bepergian kemana-mana. Sama menggunakan kereta juga. Tidak semua orang pernah melihat, lanjut teman Anissa. Hanya orang-orang tertentu dalam kondisi tertentu saja yang beruntung bisa melihat. Beruntung, Anissa saat itu tertawa terpingkal-pingkal. Dia bukan gadis penakut, tapi keremangan dan aura peron stasiun ini akan membuat yang paling pemberani sekalipun akan terjebak dalam situasi horor. Apalagi hujan badai membuat lampu-lampu gantung bergoyang secara konstan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang cukup mengerikan. Tiba-tiba, Anissa merasakan tengkuknya ditiup angin yang sangat dingin. Apalagi ini? Ditambah pula sekujur bulu tubuhnya mendadak meremang. Satpam-satpam yang biasanya berjaga di seputaran stasiun juga sama sekali tak terlihat sedari tadi. Gusti, apa yang sedang terjadi? Anissa sudah nyaris memutuskan keluar dari peron stasiun. Setidaknya di luar tentu masih banyak orang berjualan. Atau dia akan menunggu di warung waralaba yang tentu masih buka jam segini. Di dalam sini, semua toko dan warung sudah tutup sejak jam 9 tadi. Namun Anissa sama sekali tidak bisa menggerakkan kaki untuk melangkah. Seluruh tubuhnya kaku. Anissa bisa melihat dengan jelas saat ibu setengah baya di depannya mengeluarkan suara ah-uh ketakutan ketika menyaksikan dua orang gadis muda kakak beradik itu bangkit berdiri dari tempat duduknya. Bukan berdiri, tapi melayang. Sambil diiringi ketawa cekikikan yang mendirikan bulu roma. Baju putih mereka yang sebelumnya nampak rapi, sekarang terlihat begitu lusuh dan robek-robek di banyak bagian. Anissa memucat sepias kertas ketika dengan jelas melihat sepasang gadis itu terbang di hadapannya menuju rel kereta dan akhirnya lenyap tak berbekas. Belum hilang rasa paniknya, terdengar suara keras saat ibu setengah baya di depannya itu terjatuh, lalu menggelosok pingsan. Anissa seperti tercekik batang lehernya setelah menyaksikan apa yang membuat ibu itu pingsan. Bapak tua yang kacapatannya terlihat lucu itu juga bangkit berdiri. Kali ini tidak melayang, namun tubuhnya berdiri gontai dengan kepala yang sudah copot dan dijinjing di tangannya. Giliran pemuda yang dari tadi asik main gawai terjatuh dari tempat duduknya, pingsan. Terdengar jeritan kencang memenuhi ruangan peron saat perempuan cantik yang sedari tadi tekun membaca buku membuka mulut mengeluarkan jerit ketakutan. Lelaki yang acuh dan mukanya tertutup topi lebar itu membuka topi dan memperlihatkan kengerian jenis lain. Peron Stasiun Kota. Wajahnya hancur tidak karuan. Astaga. Anissa yang masih belum bisa menggerakkan tubuh bisa melihat dengan jelas ketika lelaki bermuka hancur itu bangun dari duduknya dan berlari kencang menuju rel. Hilang. Anissa merasakan air mata sudah menggantung di sudut matanya. Rasa takut dan fragmen kengerian yang baru saja dialaminya membuat ia ingin menangis sekeras-kerasnya. Sinyal sudah selesai diperbaiki dan kereta sebentar lagi bisa beroperasi kembali. Begitu gelegar pengumuman yang membawa Anissa kembali ke alam nyata. Karena sudah dipersilahkan untuk menaiki kereta, setengah berlari
Anissa menuju rangkaian gerbong di jalur 8. Rasa takut yang mencapai ubun-ubun membuat Anissa tergesa-gesa. Matanya hanya sempat menangkap si ibu setengah baya sudah siuman dan sedang membereskan bawaannya. Anissa menjatuhkan dirinya duduk di kursi tengah gerbong yang masih sepi. Sambil menata nafasnya yang ngos-ngosan, Anissa melihat perempuan cantik itu naik gerbong yang sama dengan dirinya, disusul oleh pemuda dan ibu setengah baya. Mereka duduk di deretan kursi di hadapan Anissa meski agak berjauhan. Anissa menghela nafas lega. Setidaknya ada teman penumpang bernasib sama dengan dirinya yang sama-sama disuguhi pemandangan mengerikan di peron stasiun tadi. Anissa masih bergidik. Sampai pintu tertutup dan kereta mulai beringsut meninggalkan stasiun kota, tidak ada lagi penumpang yang naik. Anissa merasakan jantungnya mulai berdegup normal kembali. Paling tidak gerbong ini terang benderang dan Anissa yakin di stasiun berikutnya gerbong ini terisi banyak penumpang. Anissa berniat membuka percakapan dengan 3 orang di depannya tentang apa yang terjadi di peron tadi. Adrenalinnya masih mengalir kencang. Dia tidak mau menyimpan semua pertanyaan untuk dirinya sendiri. Anissa yakin ketiga orang di depannya yang sekarang juga nampak berkali-kali menarik nafas panjang ingin juga berbagi cerita. Terima kasih, Mbak. Kejadian tadi pertama kalinya bagi saya. Dan sungguh itu terlalu mengerikan. Anissa memancing percakapan. Perempuan cantik itu mengangguk. Perempuan cantik itu memang turun di stasiun tempat kereta berhenti sekarang. Tapi cara turunnya yang membuat jantung Anissa nyaris copot dari tempatnya. Perempuan itu ngesot di lantai kereta hingga keluar dari pintunya. Ya ampun. Jadi Anissa menoleh ke 2 penumpang lainnya untuk melihat reaksi mereka. Ibu setengah baya itu terlihat memegang lehernya, seolah sedang tercekik kehabisan nafas. Sedangkan pemuda itu meringkuk di atas bangku sambil menggigil. Anissa hendak menghampiri mereka ketika si ibu tiba-tiba saja bereaksi aneh dengan melepas sanggul rambutnya. Anissa mendelik saking kagetnya. Rambut si ibu luar biasa panjang hingga menyentuh lantai. Entah mengapa, kereta masih tetap berhenti. Si ibu berjalan terhuyung-huyung sambil menyeret rambut panjangnya yang terhampar di lantai kereta keluar dari kereta. Anissa menutup mulutnya, menahan jeritan yang hendak keluar sekencang-kencangnya. Dia merasakan sebuah firasat bahwa ini semua belum berakhir sampai di sini. Benar saja, pemuda gila game itu tiba-tiba berdiri dengan tubuh yang tidak utuh lagi, tersisa kepala yang meringis ke arah Anissa. Sambil merasakan guncangan kecil kereta yang berjalan kembali, Anissa merasakan tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ya Tuhan, ini malam paling mengerikan dalam hidupnya. Setelah beberapa menit menenangkan diri, Anissa memutuskan untuk turun di stasiun berikutnya. Rupanya di peron stasiun kota tadi dia menunggu kereta bersama-sama dengan makhluk-makhluk mengerikan yang selama ini menghantui stasiun kota. Begitu kereta berhenti di stasiun selanjutnya, Anissa membatalkan niatnya untuk turun. Terlihat banyak sekali penumpang yang hendak naik. Anissa bernafas lega, membatalkan niatnya turun. Dilihatnya tidak ada yang aneh dari puluhan penumpang itu. Kelegaan yang tidak berlangsung lama. Tepat saat pintu kereta hendak menutup, naiklah 3 orang terakhir yang membuat Anissa serasa tercekik tenggorokannya. Seorang bapak berkacamata aneh yang hampir terjatuh dari hidungnya, 2 orang gadis muda yang sepertinya kakak beradik, dan seorang lelaki yang selalu menunduk sehingga wajahnya sama sekali tak terlihat karena tertutup oleh topinya yang lebar. Ini keterlaluan! Anissa menjerit sejadi-jadinya. Kali ini benar-benar hilang kesadaran sepenuhnya.